Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pekan jelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah bahan pokok di berbagai daerah Jawa Barat merangkak naik. Hilang 4 hari, seorang pensiunan polisi ditemukan tewas di sebuah selokan di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Memanfaatkan kelengahan korban, aksi emak-emak mencuri emas di Soreang, Kabupaten Bandung, terekam kamera pemantau. Ya, jasad seorang pria ditemukan dengan posisi terduduk di tepi jalan raya Purwakarta, Subang, tepatnya di desa Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Sabtu siang pekan lalu. Polisi menemukan banyak ceceran darah dari bawah pinggang tubuh korban. Kematian misterius pria tanpa identitas dengan posisi terduduk membuat geger warga dan para pengendara di Jalan Raya Campaka, Kabupaten Purwakarta. Banyaknya warga yang berkerumun membuat arus lalu lintas di jalur Purwakarta-Subang tersendat sehingga mengular panjang. Polisi yang datang di lokasi kejadian langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Seorang warga mengaku sempat melihat korban turun dari sepeda motor yang diparkir di depan masjid. Korban kemudian terlihat bergeser ke tepi jalan dan menahan sakit. Diduga korban meninggal pada waktu subuh. Namun karena posisi korban terduduk, tewasnya korban baru disadari warga pada siang hari. Nah, kemudian ada sekitar setengah jam, pindah ke sana sendiri. Pindah ke depan. Ya. Itu sebelum kelihatan Bapak sudah kelihatan banyak darah atau gimana Pak? Iya, darah itu banyak. Di tubuhnya di bagian apa Pak? Darah? Belakang, atas. Mungkin kata Pak Nur sih dari sini. Di bagian belakang? Dari pantat. Kan jalannya ngesot dari sini. Terus Kemudian kita serahkan ke Satreskrim Polres Purwakarta. Demikian. Kalau ditemukan kondisi berdarah itu kelihatannya. Iya, berdarah. Banyak darah dari motor sampai ke depan, banyak darah bercak darah. Iya, keluar darah. Untuk dugaan belum bisa disimpulkan Belum bisa. Ada luka atau gitu? Belum bisa. Kemungkinan ya mungkin jalannya merangkak, ya bisa ditemukan dari situ. Buka karena itu. Dan ini korban ini cepu narkoba ya? Waduh, belum tahu ini. Belum bisa diprediksi dia cepu narkoba. Belum tahu. Identitas nggak ada berarti sementara? Belum ada. Polisi belum bisa memastikan penyebab kematian korban, apakah karena sakit atau karena menjadi korban kejahatan dengan luka di bawah pinggang. Jasad pria tanpa identitas ini kemudian dibawa ke RSUD Bayu Asih Purwakarta. Polisi juga mengamankan sepeda motor milik korban yang berlumuran darah sebagai barang bukti. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Masih soal penemuan jenazah, sesosok mayat ditemukan mengambang di sebuah selokan di tengah permukiman warga di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Korban merupakan pensiunan polisi yang diketahui hilang selama 4 hari. Endang Supriyatna, seorang pensiunan polisi warga Cikunir, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, ditemukan warga dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya mengambang di dalam sebuah selokan. Sebelumnya korban sempat dikabarkan hilang oleh keluarganya sejak hari Kamis pekan lalu. Selama ini ia dikenal baik dan tidak punya masalah kesehatan. Dari hasil identifikasi polisi di TKP, ada luka benturan di bagian kepala. Kasus penemuan jasad ini ditangani Polres Tasikmalaya. Dari Cikunir asli, pensiunan polisi. Pensiunan polisi. Sudah Sudah berapa lama katanya Pak hilangnya Pak? 4 hari hilang, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu baru ketemu. Punya riwayat apa Pak? Tidak ada, menurut istrinya barusan dengan Inafis sudah panjang lebar, tidak punya jantung, apa dan bawaan nggak punya. Kalau masalah besarnya tidak ada masalah besar, biasa barangkali kalau kecil-kecil sih biasa.
Punya masalah apa katanya Pak? Enggak tahu. Cuman ya barangkali lah sedikit-sedikit ada di Di keluarga. udah diterangkan juga ke sana ke orang-orang inafis juga tidak ada apa-apa dan sebagainya. Cuman ketika habis hari Kamis habis jemput anaknya yang di SMA itu, beliau tidak pulang ke rumah, motornya dibawa sama anaknya. Mau ke sawahnya kan di belakang sini. Nah, dia mau ke sawah ke situ. Hilang. Terus dicari-cari sama istrinya juga, keluarganya mencari semua. Akhirnya ketemunya baru selesai. Jadi ditemukan tadi pertama sekitar kurang lebih pukul 14.00 ya oleh warga sekitar dan identitas atas nama Pak Endang Sutarman, warga Desa Cikunir. Sementara itu kesulitan purnawiran polisi Tapi masih didalami ya Pak? masih di dalam. Menurut laporan dari anggota Pak ada luka apa aja Pak? Kalau dari cek awal kita pertama tadi hanya seperti bekas benturan di kepala seperti itu. Tapi nanti akan lebih lanjut setelah kita dapatkan informasi di rumah sakitnya. Sempat hilang ya Pak? Informasi seperti itu menurut laporan keluarga kurang lebih 4 hari tidak ada di rumah. Ditemukannya tadi di mana Pak? Di Selokan, Di Gorong-Gorong. di Gorong-Gorong. Informasi selanjutnya, aparat Polresta Bandung mengungkap kasus pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap korban seorang buruh pabrik perempuan. Motif pembunuhan karena pelaku panik kepergok korban saat hendak mencuri televisi. Jasad Kurnaesin dibawa tim Inafis Polresta Bandung dan Polsek Pamengpek dari kediamannya di Perum Arjasari, Kabupaten Bandung. Perempuan paruh baya berusia 49 tahun itu tewas mengenaskan di rumahnya pada 5 Maret 2023 sekitar pukul 8 pagi. Hasil olah tempat kejadian perkara menyebutkan kondisi korban dalam posisi tanpa busana dan ditutup selimut di tempat tidur dengan mulut disumpal celana dalam wanita. Usai diotopsi, juga ditemukan luka di bagian leher. Polisi bergerak cepat dan mengungkap kasus buruh yang tinggal sendirian ini. Penyidik Satreskrim Polresta Bandung dan Polsek Pamengpek menciduk Eko Rudianto, pria berusia 32 tahun yang tak lain adalah tetangga korban. Dari penyelidikan terungkap motif pelaku karena panik kepergok hendak mencuri televisi. Peristiwa pembunuhan terjadi pada 3 Maret 2023 saat pelaku menyatroni rumah korban. Pelaku tak mengetahui jika korban tengah berada di kamar mandi. Saat masuk ke rumah dan hendak mencuri televisi, korban memergoki pelaku dan sempat berteriak. Pelaku panik kemudian menganiaya korban. Tersangka datang ke rumah korban melakukan pencurian terhadap barang-barang yang dimiliki oleh korban. Pada saat ingin mengambil TV milik korban, tersangka mengetahui adanya perbuatan dilakukan. Ulang lagi, korban mengetahui apa yang terjadi dan akan dilakukan oleh tersangka melakukan pencurian pada saat korban baru selesai mandi. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban curiga karena tak ada kabar selama 2 hari. Mereka kemudian menemukan Kurnaesin alias Ecin sudah tak bernyawa. Tetangga tak ada yang curiga karena korban pergi setiap pagi dan pulang di malam hari. Polisi menangkap pelaku di kota Bandung kurang dari 24 jam pasca jasad korban ditemukan. Tersangka diancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur hidup. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ya, selalu berhati-hatilah dengan tindak kejahatan pencurian yang memanfaatkan kelengahan para korbannya. Di Soreang, Kabupaten Bandung, aksi pencurian emas dilakukan emak-emak dengan memanfaatkan kelengahan penjaga toko. Viral di media sosial karena terekam kamera pemantau. Sekelompok ibu di Soreang, Kabupaten Bandung sedang berada di salah satu toko perhiasan emas. Namun bukannya untuk bertransaksi membeli perhiasan, mereka yang berjumlah 3 orang ini justru melakukan tindakan tidak terpuji dengan mencuri perhiasan emas berupa gelang seberat 25 gram. Tindakan tidak terpuji ini terekam kamera pemantau dan viral di media sosial. Aparat Polsek Soreang membenarkan adanya peristiwa tersebut yang terjadi pada tanggal 6 Maret lalu di salah satu toko perhiasan emas. Mereka memanfaatkan kelengahan pegawai toko. Ibu-ibu ini datang bersamaan dan berpura-pura menjadi pelanggan yang hendak membeli dan seolah-olah memilih barang yang dicarinya.
Berdasarkan video dari kamera pemantau, para pelaku berbagi tugas dengan menyibukkan kasir atau pegawai toko dengan modus memilih perhiasan yang dibeli. Seorang karyawan sempat mengenakan perhiasan jenis gelang ke seorang pelaku. Saat pelayan toko lengah, gelang yang dipilih justru diberikan kepada pelaku lainnya tanpa disadari oleh korban. Telah terjadi pencurian di toko Mas Sawargi, Jalan Stasiun nomor 3A, Soreang. Jadi terlihat ada beberapa perempuan yang modusnya membeli sebuah gelang. Namun terlihat dari CCTV itu dari ketiga perempuan ini saling mengalihkan perhatian. Dan ada salah satu dari perempuan tersebut mengambil salah satu gelang yang diberikan oleh pelayan. Untuk kerugian, sebuah gelang emas 25 gram, emas muda, dengan nilai 7,5 juta. Untuk korban tidak langsung melaporkan ke pihak kepolisian, namun setelah video viral di media sosial, kami mendatangi TKP, mengklarifikasi bahwa betul adanya kejadian tersebut. Dan di situ tuh modusnya tuh ya kayak tadi ngambil barang yang hampir sama. Jadi pas saya lengah, langsung diambil sama perempuan yang diduga itu. Berkelompok gitu. Diduga berkelompok. Itu cara ngalih. Ini udah sering atau baru kali ini? Atau baru pertama kali? Iya, baru pertama kali. Tapi resiko toko emas kayak gitu, kehilangannya harus benar-benar fokus. Nah, ini mungkin harapan kedepannya? Harapannya mungkin lebih teliti lagi, lebih fokus, keamanannya lebih diperbaiki lagi. Pelaku ketangkap? Semoga ketangkap pelakunya. Akibat peristiwa ini, pemilik toko mengalami kerugian sekitar 7,5 juta rupiah. Kasus ini ditangani penyidik unit reserse kriminal Polsek Soreang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ya, Polres Sukabumi menggelar deklarasi untuk mencegah anak berhubungan dengan hukum. Kegiatan deklarasi tersebut diikuti sejumlah pihak, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi. Berkomitmen. Kami berkomitmen. Satu. Berkewajiban dan bertanggung jawab. Pembacaan deklarasi untuk mencegah anak berhadapan dengan hukum dibacakan oleh Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede. Deklarasi diikuti sejumlah pihak terkait seperti unit PPA Polres Sukabumi, KPAI Kabupaten Sukabumi, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, serta sejumlah psikolog. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah anak berhadapan dengan hukum. Dalam 3 bulan terakhir ada 5 kasus termasuk penganiayaan sekaligus pembunuhan anak SD oleh pelajar tingkat SMP.